Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinal Islam walladzi ahkama amru dinana ghayatal ahkam wa mayyaza lana minal halal wal haram wa hadara lana minal wuqu'i fil atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan materi pembelajaran yang terakhir, yaitu keterampilan ini. Setelah itu nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Materi pembelajaran yang terakhir adalah keterampilan. Ini ada sebuah hadis. Jadi saya jelaskan dulu, keterampilan itu adalah ada keterampilan soft skill, ada keterampilan hard skill. Ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keterampilan fisik, bagaimana Nabi mengajari sahabatnya, mengajari kita untuk harus bisa terampil secara fisik. Apa saja keterampilan itu memang konteksnya konteks zaman dahulu, tapi nanti bisa kita kontekstualisasikan pada zaman saat ini. Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yadkhulu bis-sahmil wahid. Jadi ada seseorang itu yang masuk surga karena disebabkan oleh satu busur panah. Yadkhulu bis-sahmil wahid salasa nafaril jannah. 3 orang masuk surga karena satu busur panah. Yang pertama adalah soni'ahu, orang yang membuat panah itu. Yahtasibu fi sun'ihil khair, orang yang membuat panah yang dia mengharapkan kebaikan ketika membuat panah itu. Jadi orang membuat panah tujuannya supaya yang memakai panah digunakan untuk yang baik, tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Warromi itu adalah orang yang memanah. Wa munabbilahu itu adalah pemberi anak panah. Siapa yang memberi? Orang yang membuat, orang yang memanah, dan orang yang memberi anak panah. Itu kalau panahnya digunakan untuk sesuatu yang baik. Warmu warkabu, dan panahlah dan berkendaraanlah. Karena dulu kendaraannya itu adalah berkuda, berkuda. Dan panahlah dan berkudalah, wa antarmu ahabba ilayya min antarkabu, dan memanah adalah lebih saya cintai daripada berkuda. Di sini ada 2 keterampilan, yaitu memanah dan berkuda. Memanah itu sesuatu yang sangat vital dahulu dalam berperang. Jadi kalau orang bisa dalam berperang, pemanah itu bisa membunuh musuh dalam jarak jauh. Tapi kalau membawa pedang itu harus ketemu langsung. Makanya memanah ini sangat vital. Jadi di awal itu biasanya barisan awal pemanah di depan, kemudian setelah menembakkan busur panahnya, kemudian mereka mundur. Nah, ada juga yang dalam perang Uhud itu pemanah ditaruh di atas bukit untuk memanah dari atas, karena dia bisa membunuh musuh dari jarak jauh. Ini begitu vitalnya, karenanya anak-anak muslim dahulu sejak kecil sudah diajari bagaimana cara memanah. Ini keterampilan juga. Apa sebenarnya yang ada dalam keterampilan memanah ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ini, mana yang kita pilih? Ini ada begini, ada ungkapan begini, beri saya seekor ikan, maka saya akan hidup sehari. Berikan saya
kail, maka saya akan hidup setahun. Beri saya keterampilan membuat kail atau pancing, maka saya akan hidup selamanya. Beri saya ikan itu kalau dimakan sehari bisa habis Pak ya. Dikasih ikan setengah kilo, seperempat, digoreng, buat makan pagi, siang, malam, habis. Besok tidak bisa makan, besok harus dikasih lagi. Makanya dulu itu ada bantuan langsung tunai ya. Itu dikasih hari ini 300.000 ya, sesuk wis entek Pak, kayak bayar utang. Itu namanya memberi ikan. Beri saya ikan, maka saya akan hidup sehari. Yang kedua itu beri saya kail atau pancing, maka saya akan hidup setahun. Ya, diberi pancing kan bisa nyari ikan sendiri. Tapi umurnya pancing kan mesti setahun itu ya ono senare ya ono pedot, kemudian pancingnya cuklek, ya apa, jadi paling-paling ya setahun setengah setahun gitu umurnya, sehingga kalau pancingnya rusak dia tidak bisa mancing lagi, hidupnya sedikit lebih lama. Yang terakhir itu beri saya keterampilan membuat pancing. Nah, ini yang hidupnya lebih lama. Pancingnya rusak yang gaya meneng, bukan hanya membuat lagi, dia bisa jualan pancing ya. Selain dapat ikan, dia bisa jualan pancing, akhirnya bisa hidup selama. Begitu juga ini memberikan buruan. Nah, biasanya orang memanah itu kan memburu hewan di hutan, entah itu hewan buruannya burung atau kemudian kambing atau hewan apapun atau kijang. Orang kalau diberikan buruan, maka hidupnya akan 3 hari 4 hari setelah buruannya habis ya habis. Memberikan panah dan anak panah untuk berburu. Nah, ini lebih panjang, setahun. Tapi setelah itu panahnya rusak, ya tidak bisa berburu lagi. Nah, atau mengajari keterampilan membuat panah dan anak panah. Nah, ini lebih panjang lagi. Bisa berburu, bisa menjual panahan. Makanya pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Kita tidak bisa merasakan hasil dari pendidikan itu sekejap, maksudnya dalam waktu singkat. Anak kita kuliahkan, kita sekolahkan SMP, SMA, kapan menuainya? Ya masih lama, butuh tahunan. Makanya investasi jangka panjang. Kita baru bisa menerima manfaatnya anak kita sekolah itu ya nanti. Tapi itu nanti itu adalah bekal, itu adalah keterampilan sehingga anak itu nanti bisa mandiri. Anak itu bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menghidupi keluarganya. Nah, ini keterampilan. Makanya anak yang bisa hidup sekarang di era saat ini bukan hanya anak yang pintar saja, tapi juga terampil. Karena pintar saja itu tidak cukup. Mungkin Bapak Ibu merasa dulu waktu SD, SMP itu ada temannya yang nilainya bagus, terus juara kelas, terus coba dipirsani sekarang itu jadi apa? Apakah lebih baik dari kita atau tidak lebih baik dari kita yang nilainya biasa-biasa saja? Lawang dulu mantan Rektor Unmu Surabaya, Profesor Dr. Zainuddin Maliki itu mengakui bahwa dulu SD nilai saya itu sering merah. Jadi anaknya kan mesti dimotivasi, waktu dulu anaknya SD dimotivasi untuk belajar. Kemudian anaknya itu nemu rapotnya bapake. Pak sampean biyen SD lho merah kabeh, aku dikongkon sinau mempeng kan gitu. Itu SD-nya merah tapi besarnya jadi profesor. Jadi itu adalah tergantung keterampilannya saat ini. Jadi kalau anaknya nilainya itu jelek, ulangan hariannya itu jelek, ya tidak usah terlalu dimarahi. Itu tidak terlalu menentukan kesuksesan. Yang menentukan kesuksesan adalah keterampilan.
Yang tidak diajarkan oleh sekolah itu adalah keterampilan sosial. Nah, saya pernah diajari oleh Prof. Muslimin Ibrahim. Yang tidak diajarkan oleh sekolah kita itu adalah keterampilan sosial. Jadi yang mengajarkan keterampilan sosial itu biasanya sekolah yang boarding school, sekolah yang berasrama. Sekarang ada banyak sekolah Muhammadiyah yang berasrama, ada pondok modern Muhammadiyah. Saya teringat kata pimpinan pusat Muhammadiyah, orang NU itu kalau membuat sekolah itu nanti ujung-ujungnya jadi pondok. Jadi membuat sekolah, ujung-ujungnya kok jadi pondok. Wong Muhammadiyah nggak pondok, ujung-ujungnya jadi sekolah. Karena memang faknya itu sekolah, ini guyonan saja. Ada banyak juga pondok modern Muhammadiyah di berbagai tempat, di Paciran juga ada. Ya, itu adalah mengcreate atau membentuk keterampilan sosial, bagaimana dia bersosialisasi dengan temannya yang tidak sedaerah, tidak sesuku, biar bagaimana berkomunikasi. Itu adalah bentuk keterampilan. Itu keterampilan karena sesungguhnya nanti terjunnya ke masyarakat. Nah, bagaimana dia terampil berkomunikasi dengan masyarakat, memanajemen masyarakat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada satu hadis lagi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbari yaqul. Rasul pernah suatu ketika di atas mimbar mengatakan bahwa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, ini mengutip kutipan dalam Al-Qur'an. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ala innal quwwata, kekuatan apakah itu yang perlu disiapkan? Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, sampai 3 kali. Sungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Sungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Nah, di radio Suara Surabaya beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu itu ada anak kecil. Dia sudah kuliah sih, cuma dia sejak kecil diberi pilihan. Kamu pilih karate atau kamu pilih memanah. Nah, akhirnya dia memikir kalau karate itu resikonya akan banyak luka. Artinya kalau dia fighting gitu mungkin kakinya sakit atau mungkin mukanya, tangannya sakit gitu. Kalau panahan itu resikonya lebih sedikit. Akhirnya dia memilih panahan. Sejak kecil belajar panahan, ayahnya mengatakan bahwa kalau mau jadi atlet itu jangan setengah-setengah. Akhirnya pagi itu latihan, setelah sekolah latihan, malam latihan terus selama setahun. Akhirnya kemudian anak itu setiap kali ada juara panahan selalu menang. Dan yang terakhir tahun 2017 dia mendapatkan medali emas di SEA Games. Nah, ini apa namanya, menggambarkan bahwa di antara nanti apa yang bisa kita ambil dari panahan itu adalah melatih fokus. Ya, mau berlatih apapun kecuali satu hal itu. Nah, ini ada pilihan. Tahu banyak tentang sedikit hal atau tahu sedikit tentang banyak hal. Kalau anak tadi itu tahu banyak tentang sedikit hal, jadi dia tahu banyak tentang sedikit hal, yaitu panahan. Akhirnya kemudian ya hampir tidak ada yang bisa nandingi karena memang fokus sejak dulu. Di samping itu memanah juga melatih fokus. Orang kalau sedang memanah itu kalau nggak fokus ya akan melenceng. Ada seorang pengusaha, dia itu usahanya adalah ternak ayam potong. Punya ayam potong di mana-mana. Ditawari temannya, ini loh ada peluang untuk membuat
sapi perah atau sapi potong atau ternak sapi, dia tidak mau. Walaupun sebenarnya bisa tapi tidak mau, karena dia ingin fokus pada ayam potong. Nah, ayah dia sudah menyuplai banyak restoran, termasuk KFC juga. Beliau tinggal di Jakarta. Jadi fokus tentang satu hal. Biasanya kita kan punya usaha ini, baru usahanya sukses, ono tawaran dijopo, ono tawaran akhirnya tidak fokus. Jadi satu usaha fokus, tapi itu menyebar kemana-mana. Nah, melatih fokus, kemudian melatih kekuatan tangan, karena panahan yang untuk atlet-atlet itu kan berat, sehingga tangannya harus kuat. Kalau tangannya tidak kuat maka akan melenceng juga. Yang kedua adalah al-khail. Ini ada hadis, alimu auladakum ar-rumana wal khaila wasibahata. Yang kedua adalah khail, berkuda. Apa sih yang kita dapat ambil dari latihan berkuda ini? Ini mengkontekstualisasikan, yaitu melatih mengendalikan emosi. Jadi bagaimana mengendalikan emosi sesuatu yang kita tumpangi, mengendalikan emosi orang lain. Ada manajerial, seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan emosi bawahannya, mengendalikan emosi rivalnya, sehingga kemudian dia dapat menjalankan lembaga atau perusahaannya dengan baik. Nah, yang terakhir adalah keterampilan berenang. Nah, berenang ini saya awalnya tidak bisa berenang. Ya, kemudian sama Ustadz Dian itu dijak berenang. Karena ya tidak pernah olahraganya apa, bingung. Akhirnya kemudian di antara olahraga yang minim resikonya, ya resikonya maksudnya tidak akan terluka, tapi ya mungkin tenggelam kalau nggak bisa, itu adalah berenang. Nah, akhirnya kemudian alhamdulillah 3-4 kali latihan bisa berenang. Nah, berenang itu adalah melatih nafas. Saya sering melihat orang tua umur 60-an, 60-50 tahun itu berenangnya lebih jauh dan lebih kuat dari saya yang masih muda. Latihan terus, latihan berenang. Bapak-bapak gitu sudah sepuh, saya tanya umur berapa Pak? Umur 60 tahun loh, masih sangat kuat. Jadi saya kalau berenang itu di sana dekat kampus Unmu itu ada sport center gitu ya. Jadi enak sebelum ngajar itu renang dulu kan gitu. Itu panjangnya itu memang setara standarnya atlet ya. Berapa meter itu bolak-balik. Kalau saya dari sini ke sana itu sudah di sana sudah menggos-menggos. Ambil nafas dulu baru balik lagi. Kalau yang orang tua ini dari sini ke sana, balik lagi ke sini, ke sana lagi, saya hitung ada 10 kali itu. Ya nggak pakai berhenti, nggak pakai istirahat langsung. Nah, ini karena melatih nafas. Orang kalau sering berenang itu biasanya nafasnya panjang. Kemudian berenang itu juga melatih semua gerak tubuh, dari tangan, kaki, semuanya bergerak. Nah, tapi berenang itu adalah olahraga yang berat, tapi kita tidak mengeluarkan keringat. Ya, coba aja kan tidak mengeluarkan keringat karena di dalam air. Ya, ini adalah keterampilan hard skill ya, keterampilan fisik yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya dahulu. Ini konteksnya memang memanah itu adalah dahulu Islam itu sering menaklukkan banyak wilayah, sehingga kemudian anak-anak muslim sejak kecil diajari untuk memanah. Yang kedua berkuda, karena memang ketika berperang itu menggunakan kuda, sehingga kemudian dapat mengalahkan musuh. Dan berenang ini juga memang olahraga yang sudah dahulu.
konteksnya dengan saat ini, apakah masih perlu olahraga memanah itu? Sekarang kan panah itu tidak lebih cepat daripada peluru, ya Pak. Sekarang ada orang pakai panah dengan ada orang pakai pistol, bareng melepaskan busur dan melepaskan peluru bareng. Kira-kira disik mati sing dia, disik mati yang pegang panah. Nah, konteksnya saat ini jika kita kontekstualisasikan, karena hadis dan Al-Qur'an itu kan yasmali kulli zaman wa makan. Dia dari berbagai macam zaman dan waktu dia akan kontekstual, relevan. Maka memanah ini juga melatih melatih fokus kita, melatih kekuatan tangan kita, dan sampai sekarang pun olahraga panahan itu masih ada. Yang kedua berkuda. Kalau dahulu berkuda, sekarang tidak ada kuda. Paling yang ada di Giri sana itu pakai dokar, tapi kan dokar bukan dinaiki. Nah, sekarang sudah semua pakai sepeda, sudah semua pakai motor. Apakah kita masih mengajarkan anak kita berkuda? Nah, maka di sini kalau tadi panahan adalah melatih sesuatu keterampilan yang melatih fokus. Kalau berkuda melatih latihan yang mengendalikan emosi. Cari keterampilan-keterampilan yang sekiranya anak itu bisa terlatih emosinya. Cari latihan-latihan yang sekiranya anak itu bisa melatih fokusnya anak-anak. Nah, kalau berenang, nah ini saya rasa masih relevan dengan saat ini. Walaupun ini merupakan cabang olahraga yang sudah lama, tapi saat ini juga masih digandrungi oleh banyak orang. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini adalah keterampilan itu adalah satu unsur dari 3 unsur pembelajaran yang penting. Nah, ini ada ranah pembelajaran. Kalau kita mengajari anak itu tidak bisa kemudian hanya menghafalkan pelajaran. Anak saya perasaan baru kemarin itu UTS. Gurunya itu sudah ngomong kepada ibunya, "Bu, siap-siap ya habis ini UAS." Waduh, ini kira-kira kapan berhenti untuk belajar? Kata anak saya juga, "Pak, kok ujian terus ya, izin itu ujian terus. Kok enggak ada seneng-senenge kan gitu ya." Nah, ujian UTS UAS itu adalah aspek kognitif. Yang diuji adalah kecerdasan, yang diuji adalah intelektualitas, yang diuji adalah misalkan sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam, itu adalah kognitif. Rukun Islam itu ada berapa, rukun iman itu ada berapa. Itu baru segi kognitif. Hafalkan hadis ini, hafalkan surah ayat ini, surah ini, surah Al-Baqarah ayat 30, ayat 20, itu adalah kognitif. Menanyakan pertanyaan di kelas. Tapi penilaian itu tidak hanya pada aspek kognitif. Di sana ada afektif, ada sikap, ada nilai, ada moral, ada disiplin, ada kepatuhan. Bagaimana anak itu ketika masuk kelas sering telat apa sering tidak telat. Di anak saya itu rumahnya paling jauh, karena sekolahnya itu di SD Muhammadiyah yang dekatnya rumah sakit sana. Rumahnya Pengangan, sekolah SD Muhammadiyah sana. Banyak yang tanya, "Kok enggak sekolah di SD Muhammadiyah Manyar atau di GKB sini?" Nah, gitu. Bukan perkara dekatnya sebenarnya. Dekat ketika mengantarkan, tapi jauh ketika menjemput. Karena ketika jam 8, jam 9, jam 10 sampai sore itu ayah dan ibunya tidak ada di rumah. Ibunya ada di Gresik, ayahnya ada di Surabaya. Jadi kalau sekolahnya di GKB atau di Manyar, yang jemputnya itu balik lagi pulang.
Makanya kemudian sekolahnya di Gresik sana, ketika jemput mudah, sebenarnya hanya itu saja. Yang penting kan ya podo Muhammadiyah. Gitu. Nah, disiplin moral, bagaimana sikap anak itu dengan gurunya, dengan teman-temannya, dia itu suka usil, dengan gurunya itu sopan, salaman atau tidak, itu aspek yang dinilai juga. Jadi rapot itu sebenarnya bukan hanya nilai Pancasila, kemudian TIK, kemudian matematika, bukan hanya itu. Tapi ada sikap, ada rapot nilai disiplin, ada rapot nilai sikap. Nah, kalau di Mas Kumambang itu ada apa ya, lupa saya, MPI, Muslim Personality Insurance. Muslim Personality Insurance. Jadi itu adalah rapot sikap. Isinya itu adalah tidak mengikuti perayaan Khol. Jadi kalau ada santri Mas Kumambang konangan melu Khol bunga, dikeluarkan. Tidak mengikuti tahlilan, tidak mengikuti. Jadi ada aspek akidah, ada aspek ibadah, ada aspek muamalah, ada banyak poin. Dan itu adalah yang ngontrol guru dan murid. Nah, ini kan masuk sikap. Bagaimana nilai yang ditanamkan oleh sekolah itu kemudian diimplementasikan dengan perilaku siswa. Nah, jadi tidak hanya nilai di kelas. Saya dulu di kantor juga begitu. Ketika kan ada jenjang B, itu nilai kelas paling tinggi itu B, ada C, D, E sampai kelas ada H, ada M, N, O, saking banyaknya. Saya itu kelas 3B, kelas 3B itu paling tinggi. Ketika saya di kelas 3B itu saya paling tidak pintar. Nah, karena teman-teman saya itu tidur saja itu bisa mendengar dan bisa menghafal. Ketika saya naik kelas 4, nah, itu satu aliyah lah itu turun dari B menjadi 4H. Padahal saya bandingkan nilai rapot saya, nilai kognitif saya itu dengan teman saya yang kelas 4D itu sama. Tapi kenapa saya kok 4H? Saya protes. Saya protes mau dimarahi. Pikiran dewe kan kena istilah. Ternyata setelah saya pikir-pikir saya banyak melanggar. Jadi misalkan naik masjid telat coret, naik kelas telat coret, melanggar, tidak ngomong bahasa Indonesia, ngomong Jawa coret. Ya. Coretan-coretan tadi dikumpulkan, disidangkan dalam sidang kenaikan kelas. Lah ini Arfan ini nilainya bagus tapi kedisiplinannya kurang. Nah, itu bisa diturunkan. Bahkan ada teman saya yang di kelas itu gara-gara baca komik. Di kelas lu baca komik, gurunya menerangkan dia baca komik. Itu kisah kedua. Kisah itu jam kedua. Ketahuan dipanggil jam ketiga itu langsung turun di kelas. Jadi teman-temannya yang kelas 4B itu, loh teman saya tadi kok jam kedua ada, jam ketiga kok nggak ada. Sudah turun kelasnya dek, bawa langsung. Nah itu langsung sikapnya itu menentukan. Bisa jadi dibuang ke Ngontor 3 di Kediri, Ngontor 5 di Banyuwangi, bisa dibuang sebetulnya. Jadi anak kemudian mikir-mikir kalau mau berbuat salah itu. Nah ini adalah penilaian sikap. Dan yang terakhir adalah psikomotorik. Itu adalah keterampilan, soft skill, hard skill. Makanya ada ekstra ya. Ada HW, kemudian ada mersing band, kemudian ada apalagi itu keterampilan bahasa Inggris, kemudian ada keterampilan tapak suci. Ya ini adalah keterampilan menggambar, melukis. Nah, ketiga aspek inilah yang kemudian dinilai oleh guru, oleh orang tua. Kalau ada anak yang enggak begitu pinter, mesti biasanya afektif dan psikomotoriknya menonjol. Ada anak yang dia itu pinter sekali, biasanya afektifnya dia kurang begitu respon.
kurang bisa menghargai temannya, psikomotoriknya juga biasa saja. Makanya penilaian itu kalau saya ngajari mahasiswa itu ya, saya nilai bukan hanya dari UTS UAS, tapi saya melihat bagaimana afektifnya, bagaimana psikomotoriknya. Jadi kalau muatannya itu kognitif 40%, ini 30%, ini 30%. Nah ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang keterampilan. Dia masuk salah satu ranah pembelajaran. Ini insya Allah pertemuan selanjutnya tentang tadi itu materi pembelajaran. Besok insya Allah metode pembelajaran. Ada metode drill dan eksperimen, ada metode asistensi, ada metode tanya jawab, dan ada metode drama. Di antaranya nanti metode asistensi itu Rasul ditanyai seorang wanita, ketika wanita itu haid, ditanya, ya Rasul saya ini sedang haid, bagaimana cara membersihkannya? Lah ya Rasul kan tidak mungkin, ini tak berseni. Nah akhirnya pakai metode asistensi, dia nyuruh Aisyah. Nah itu diantara salah satu contohnya asistensi. Karena wanita itu dijelaskan secara lesan, itu tidak paham, balik 3 kali, balik 3 kali. Iki karepe iki dikongkon aku ta sing kan ngono. Akhirnya dengan tanggap Aisyah kene tak ajari. Nah, gitu. Itu adalah metode asisten. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada yang bertanya, monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya, mungkin bisa dilanjutkan sedikit. Oke, terima kasih. Karena tidak ada yang bertanya, sedikit saya tambahi kemudian saya tutup. Materi pembelajaran yang 5 tadi, orang tua dengan segala macam upaya tentunya akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ada satu aspek yang membuat kita lupa biasanya, itu adalah doa. Kita menjadi seperti sekarang ini, saya mendapat kemudahan seperti ini, itu sebenarnya tidak banyak dari apa yang saya upayakan, tapi itu karena doanya orang tua. Makanya di era digital seperti ini kita sulit mengontrol anak-anak, apalagi anaknya kuliah, ngekos, kita tidak tahu apa yang dikerjakan anak kita. Walaupun sejak kecil kita tanamkan akidah yang baik, ibadah yang baik, perkataan yang baik, tapi kita tidak bisa ngontrol. Dilakukan di kos itu mbok dulin sampai koncoe sapa ndak ngerti gitu. Maka yang sebenarnya yang bisa membantu anak kita menjadi lebih baik itu doa. Doa ini wong tua sudah menjadi kebutuhan. Kalau sudah umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas itu sudah. Kemarin ada Pak Yunahar Ilyas itu mengatakan begini, malaikat pencabut nyawa itu kalau ditanya, jenengan itu sejak Nabi Isa itu sudah bekerja berapa lama? Saya baru bekerja 2 hari. Ya kan, Nabi Isa itu 1 Masehi sampai 2017 itu kan 2000 tahun. Sedangkan ukuran 1 tahun, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Baru 2 hari kerja nyabut nyawa dari Nabi Isa sampai sekarang. Kalau dari Nabi Muhammad baru 1,5 hari. Nah, kalau umur kita 70 tahun, 80 tahun itu sama dengan 1,5 jam tok di akhirat. Bayangan 1,5 jam. Makanya hidup ini kan sekejap mata. Kalau hidup ini sekejap mata, iku pun ndak usah neko-neko lah ngoten nggih. Nah, wis ngerti urip iku nang kene iku mek saknyukan apa transit lah. Istilahnya kalau kita itu mau ke SPBU niku transit, buang air kecil atau buang air besar, transit ngisi bensin kan wis enggak usah macam-macam ambek lian-liane ambek penjaga bensin, enggak usah macam-macam, sebentar. Maka dari itu yang punya anak, semua yang punya titipan anak itu kita doakan
Makanya supaya anak-anak kita nanti bisa berbakti kepada kita, pada orang tua kita. Karena kalau saya belum merasakan bagaimana anak itu berbakti kepada orang tua, karena masih kecil. Kalau bapak yang sudah sepuh kan sudah tahu bagaimana anaknya besar, menikah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.